Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan beserta sahabat. Di Ramadan ini saya ingin menyampaikan, apakah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah? Ada sebuah fenomena ganjil ketika bulan Ramadan datang. Apa fenomena tersebut? Yaitu fenomena di mana di siang hari di masjid-masjid akan semakin dipenuhi oleh kaum muslimin. Apakah seperti itu dibilang ganjil? Ya, dibilang ganjil karena mereka berada di bagian masjid bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk mengaji Islam, bukan untuk berzikir, namun mereka pergi ke masjid di siang hari untuk menghabiskan waktu mereka untuk tidur dan berleha-leha. Inilah fenomena ganjilnya. Di sebagian kalangan, bulan Ramadan dianggap sebagai sebuah bulan dipenuhi dengan rasa malas, yang dipenuhi dengan kekurang produktivitas di dalam beramal, yang diiringi dengan tidak kreatifan di dalam bekerja, dan tentunya ini adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki. Menarik untuk dicermati, ketika kita membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan juga para ulama salaf sesudah mereka. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satu peristiwa tersebut adalah sebuah peperangan yang maha agung, sebuah peperangan yang begitu dahsyat antara kaum muslim dan kaum musyrikin yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, yaitu Perang Badar. Sebuah peperangan antara dua jumlah pasukan yang sangat mencolok perbedaannya. Kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 sekian belas orang, sedangkan kaum musyrikin 3 lipat jumlah mereka, yaitu 1.000 orang. Tapi lihat bagaimana kaum muslimin mereka berhasil untuk meluluh lantahkan pasukan kaum musyrikin. Padahal tahu tidak, mereka saat itu sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pada bulan Ramadan kaum muslimin sebenarnya mereka berkarya, seharusnya mereka berjuang, seharusnya mereka produktif untuk menghasilkan hal-hal yang bersifat konstruktif. Jangan sampai bulan Ramadan itu berubah menjadi bulan yang diisi dengan kemalasan, hanya untuk tidur-tiduran, hanya untuk berlari saja. Sebagian orang berkata, loh, kita tidur kan ibadah, Ustadz. Apakah kita tidak boleh ibadah? Sebagaimana jihad adalah ibadah, tidur juga ibadah. Ini masalahnya. Banyak orang yang termakan dalam tanda kutip dengan ungkapan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Dan amat disayangkan ungkapan ini sering disampaikan diulang-ulang di bulan Ramadan, terutama oleh para khotib, para dai, para mubalik, dan kaum muslimin menerima begitu saja tanpa meneliti apakah ungkapan itu betul atau tidak. Ketika mengkaji para ulama, ternyata kita dapat bahwa ungkapan tersebut merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Jami' Syu'abul Iman. Hadis nomor 3653. Ungkapan tersebut berbunyi, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Ketika kita mendengar ini, tentu kita perlu bertanya, apakah betul itu hadis? Dan kalaupun itu hadis, apakah itu hadis yang sahih atau tidak? Ternyata para ulama kita telah menjelaskan bahwa hadis ini ada salah satu yang meriwayatkan hadisnya, yang bisa dikatakan sebagai perawi hadis adalah seorang yang bernama Sulaiman ibnu Amrin an-Naqai. Sulaiman ini adalah seorang yang dikatakan oleh ulama kita sebagai orang yang suka memasukkan hadis. Siapa yang mengatakan itu? Yaitu para ulama pakar hadis Kliber Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau bahwasanya Sulaiman ini suka memalsukan hadis dan mengatakan itu bukan hanya Imam Ahmad, Imam Yahya ibnu Ma'in juga mengatakan hal yang serupa. Kata beliau bahwa sudah dikenal reputasinya suka memalsukan hadis. Apakah hadis ini yang diriwayatkan oleh orang yang kondisinya seperti akan diterima? Tentu saja tidak. Dan mengatakan itu banyak, bukan hanya Imam Ahmad, Imam Yahya ibnu Ma'in, ada juga Imam Ibnu Adi, Imam Ibnu Hibban, dan banyak ulama yang lain. Makanya dari sinilah kita memahami kenapa para ulama kita menilai bahwa hadis ini adalah sebuah hadis yang dhaif. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilatul Hadis ad-Dhaif wal Ma'ud. Beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Itulah akibat dari menerima sebuah ungkapan yang tanpa mencari, tanpa berusaha mengoreksi apakah hadis itu adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena membaca hadis yang dhaif, akhirnya kaum muslimin terprovokasi untuk bersikap malas di bulan Ramadan. Yang ini tentunya tidak sesuai dengan rekam jejak Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat serta ulama salaf. Dengan begitu, mari kita
berusaha untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan semangat yang tinggi dan juga produktivitas di amal, di dalam amal, serta mengisi dengan sesuatu yang bersifat positif. Semoga Ramadan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.